dan saya muliakan Ustaz yang insya Allah yang sebentar lagi akan membawa ceramahnya. Yang saya hormati Ketua Pengurus Masjid Nurul Istiqomah beserta jajarannya. Yang saya hormati Ketua Yayasan Masjid Nurul Istiqomah beserta pengurus-pengurusnya. Dan yang saya hormati dan saya banggakan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh perempuan yang sempat hadir di malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan karunia-Nya kita semua diberi kesempatan, kesehatan untuk bisa hadir di tempat ini untuk telah melaksanakan salat Isya berjamaah, dan insya Allah kita akan melakukan salat sunnah tarawih berjamaah pula. Tak lupa kita kirimkan salam dan salawat kepada junjungan kita Rasulullah SAW, yang mana Rasul telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam terang benderang. Pertama-tama saya mungkin tidak usah perkenalkan diri. Saya sudah dua kali kalau insya Allah tidak salah datang ke masjid ini pada waktu itu pelantikan pengurus yayasan Fokus untuk di lingkup BTP. Tapi saya sampaikan sedikit bahwa saya camat baru menjelang 3 bulan, 3 bulan lebih, karena kami dilantik 31 Desember 2021. Tidak berbeda jauh dengan Pak Kapolsek, tapi sebelumnya saya dulu lurah di Taman Ria Jaya hampir kurang lebih 5 tahun kurang 2 bulan, dan sempat sekcam 7 bulan di Taman Ria juga. Cuma sempat bergeser bulan 10 bulan 2021 di Dinas Sosial 3 bulan, dan diberi amanah kembali menjadi camat di Tamalan Ria. Itu sedikit karir yang saya lakukan selama ini di wilayah Kecamatan Tamalan Ria. Status ya jelas sudah beristri 1, alhamdulillah, mudah-mudahan tetap 1 sampai hari hidup saya. Kemudian anak 2, yang pertama laki-laki perempuan umur 26 tahun, yang bungsu laki-laki umur 20 tahun. Ada beberapa program kerja kami bersama Tripika Kecamatan Tamalan Ria. Nanti insya Allah Pak Kapolsek akan membahas lebih detail, tapi intinya ada 3 program kerja kami bersama Tripika. Yang pertama Safari Jumat, mungkin Masjid Nurul Istiqomah ini waktu Safari Jumat belum kena, tapi alhamdulillah Safari Ramadan yang program kerja kedua kita bersama Tripika Kecamatan Tamalan Ria itu Safari Ramadan. Dan insya Allah yang ketiga itu kita akan patroli bersama-sama di seluruh kelurahan di Kecamatan Taman Ria, sekaligus untuk bersilaturahmi dan meminta masukan-masukan atau arahan-arahan mungkin dari orang tua kami, dari tokoh-tokoh masyarakat, apa yang kekurangan-kekurangan kami selama melaksanakan kerja kami di wilayah Kecamatan Tamalan Ria. Sekaligus bersilaturahmi menyampaikan kira-kira apa kekurangan-kekurangan dari aparat kami, misalnya lurah kami, kemudian mungkin dari kepolisian, dari Kapolsek, Babin Kantipmasnya, kemudian dari Koramilnya, Babinsanya. Mungkin itu masuk dengan silaturahmi itu kita bisa mendapatkan masukan-masukan. Selanjutnya alhamdulillah kita bisa melaksanakan sholat bidah puasa berpuasa tahun ini yang hampir 2 tahun kita tidak bisa melaksanakan, walaupun kita melaksanakan mungkin tarawih, kemudian salat subuh mungkin berjamaah, tetapi tidak terlalu agak terganggu. Tapi alhamdulillah tahun ini kita bisa melaksanakan salat tarawih bersama, kemudian salat 5 waktu dan salat subuh berjamaah pula secara khusyuk mudah-mudahan. Tetapi kita tetap harus jangan kita terlena, jangan kita lengah. Kasus Covid tetap ada, tetapi kita tetap harus patuh taat dengan prokes protokol kesehatan. Ya, tetap kita memakai masker, kemudian menjaga jarak, kemudian mencuci tangan menggunakan sabun di air mengalir. Kemudian selanjutnya kami dari pemerintah Kecamatan Tamalan Ria,
kami mengharapkan orang tua kami, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama, pemuda-pemuda, tokoh perempuan, mari bantu pemerintah dalam menyukseskan program pemerintah, khususnya tentang sampah. Kalau memang ada masalah sampah di wilayah yang tidak terangkut, lapor Ki, karena kita ini pemerintah ini tidak terlalu banyak pegawainya, jadi tidak semua mungkin bisa di cover. Makanya itulah kami harapkan PJ, RT, RW mari bersatu untuk bagaimana kita bisa menyukseskan, merapikan, membersihkan kota, khususnya di BTP ini. Yang kedua, kami harapkan bantuan untuk soal keamanan. Mari kita sama-sama menjaga keamanan di lingkungan masing-masing. Kalau ada masalah, ada kita curigai, lapor Ki. Ada Babin Kantipmasta, ada Babin Sata, ada Pak Lurah. Kalau kita ragu-ragu, telepon Ki 112. Ada call center bebas pulsa, kita hubungi, bilang ada orang ini saya lihat agak lain-lain ini, kenapa sudah 2 hari 3 hari atau dari tadi pagi sampai malam di situ. Itu mari kita sama-sama menjaga. Yang terakhir, mari kita ajak warga atau tetangga keluarga apabila belum melakukan vaksin, apakah vaksin pertama, vaksin kedua, vaksin ketiga, mari kita ajak, karena inilah salah satu keberhasilan kita bisa menekan kasus gelombang ketiga yang baru-baru ini Omikron dengan alhamdulillah vaksin pertama di Kota Makassar sudah hampir 100%. Kalau tidak salah sisa kurang 2%. Tetapi bukan cuma vaksin pertama, tapi kita harus lakukan vaksin kedua. Vaksin kedua kita alhamdulillah sudah mencapai sekitar 70% kalau tidak salah. Begitupun dengan vaksin ketiga. Karena kasus Covid baru-baru ini yang gelombang ketiga pasti akan bertanya, kenapa saya sudah divaksin dikena juga, kenapa ini belum divaksin tidak kena. Itu kalau yang setelah divaksin alhamdulillah, seperti Pak Wali ada mungkin nonton viral, saya juga begitu kena sudah S2 dari Covid, dan alhamdulillah dengan saya sudah vaksin lengkap, Pak Wali juga sudah vaksin lengkap, akhirnya daya tahan tubuhnya alhamdulillah dia positif, tetapi gejala-gejala penyakit yang lain atau kesehatannya alhamdulillah tidak terganggu, walaupun memang dia dikatakan positif. Kemudian yang terakhir, ini momen yang paling bagus di bulan puasa ini kepada orang tuaku, mari kita sama-sama menjaga anak tak. Ada program pemerintah Kota Makassar, Jagai Anak Tak. Disinilah saatnya kita bersama-sama, mungkin karena kesibukan tak waktu sebelum bulan puasa, karena kesibukan masing-masing akhirnya kelupa anak kita. Akhirnya anak kita kadang-kadang mencari perhatian dengan membuat kegiatan-kegiatan di luar. Dengan bulan puasa ini mari kita sama-sama, kita mungkin beribadah sama-sama, kemudian berbuka puasa sama-sama, kemudian mendekatkan anak-anak kita kepada orang tuanya dan ibu-ibunya semua. Mungkin itu bisa saya sampaikan. Terima kasih. Saya akhiri dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Yang kami hormati, kami muliakan Kepala Pemerintahan Kecamatan Tambalan Rea, yang kami hormati Bapak Ustaz kita yang insya Allah sebentar akan membawakan ceramah tarawihnya, yang kami hormati Ketua Pengurus Masjid beserta jajarannya, seluruh jamaah yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih melimpahkan kepada kita semua nikmat iman, nikmat sehat dan hidayah, sehingga kita bisa hadir di tempat yang mulia ini melaksanakan rangkaian kewajiban kita di bulan suci Ramadan. Salam dan salawat senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang merupakan rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam semesta. Ini yang kedua kalinya kami melaksanakan safari. Pada saat pertama Pak Camat belum ikut karena saya baru tugas. Tugasnya hari Senin, safarinya hari Jumat.
karena saya tidak mau melewatkan waktu safari Jumat termasuk safari-safari yang lainnya. Di safari yang pertama saya sudah memperkenalkan diri, namun belum komplit rasanya kalau kali ini saya tidak ikut memperkenalkan diri. Sebagaimana pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Kehadiran saya di sini ya salah satunya untuk memperkenalkan diri saya. Mungkin sebelum-sebelumnya jarang terlihat kapolseknya di masjid. Tapi untuk saya insya Allah seluruh masjid yang ada di Kecamatan Tamalan Raya ini akan saya datangi. Kemarin di Talo 91 masjid yang saya datangi melalui safari Ramadan, safari Jumat, Maulid, termasuk Isra Mi'raj. Di safari yang pertama di Masjid Syura saya berdoa, ya Allah semoga saya bisa mensolati seluruh masjid yang ada di Kecamatan Talo ini. Dan alhamdulillah doa saya dikabulkan. Jadi saya menjadi Kapolsek di Talo kurang lebih 2 tahun dengan 91 masjid yang saya datangi. Di sini di Kecamatan Tamalan Raya ini saya juga niatnya seperti itu. Di safari Jumat yang pertama saya juga berdoa, ya Allah semoga saya bisa mensolati seluruh masjid yang ada di Tamalan Raya ini supaya saya lama-lama jadi Kapolsek gitu. Supaya lama-lama di Talo saja wilayah kacau, wilayah bermasalah, saya bisa 2 tahun apalagi di sini. Di sini termasuk wilayah aman, wilayah damai, wilayah tentram gitu. Di awal saya menjabat di Talo disuguhi 10 titik tawuran. Kalau di sini tidak ada tawurannya. Hanya macetnya aja, kemudian balapannya aja yang ada. Di Talo 10 titik tawuran yang saya hadapi di awal saya memimpin. Alhamdulillah bisa selesai dalam waktu 3 minggu. 3 minggu saya selesaikan. Solusinya seperti apa ya? Sinergi, kolaborasi, semua terlibat. RT, RW, seluruh tokoh saya libatkan dalam menyelesaikan persoalan di Kecamatan Talo. Di Talo memiliki jumlah penduduk 131.000 dengan luas wilayah 5,43 km persegi. Kalau di Tamalan Raya ini jumlah penduduknya yang terdaftar kurang lebih 140.000, yang tidak terdaftar sekitar 60.000. Karena kita banyak perusahaan, banyak kampus. Kita memiliki 17 kampus dengan jumlah mahasiswanya kurang lebih ya 20-30 ribu lah gitu. Berarti Tamalan Raya ini memiliki jumlah penduduk sekitar 200 ribu. Anggota saya hanya 82 orang. Berarti satu polisi melayani 2.000 warga. Menurut penelitian PBB, polisi bisa memberikan pelayanan terbaiknya bila mana satu polisi melayani 400.000 warga. Kalau standar PBB satu polisi melayani 500.000 warga. Kalau kita satu polisi melayani 2.000 warga. Tapi itu bisa kita siasati dengan mengajak semuanya, membantu polisi, mengajak RT, RW, mengajak seluruh tokoh. Sinergi dengan camat, Kurami, sinergi dengan Babinsa, sinergi dengan semuanya. Kolaborasi bersama-sama dalam menjaga wilayah ini agar menjadi aman, tentram dan damai. Di bulan suci Ramadan ada 4 titik yang kita jaga, mulai sore, habis tarawih, kemudian subuh. Yang pertama di Lemena. Di Lemena itu habis salat subuh anggota saya sudah ngeteng di sana sampai jam 8 pagi. Lanjut lagi asar. Habis salat asar anggota juga jaga di sana. Kemudian habis tarawih juga dijaga. Di Dr. Lemena, kemudian Talasa City, kemudian Kapasar Raya, kemudian BTP di belakang kita jaga. Saya berharap, saya berkeinginan selama bulan suci Ramadan warga Kecamatan Tamalan Raya ini bisa beribadah dengan nyaman, beribadah dengan tentram dan damai. Tidak ada tawurannya, tidak ada petasannya, tidak ada balapannya. Supaya kita bisa nyaman dalam melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan ini. Kemudian hanya itu mungkin yang bisa saya sampaikan, nanti dilanjutkan sama Pak Ustaz. Karena saya yang kedua kalinya di masjid ini, mohon saya diterima, mohon saya dibantu, mohon saya didoakan agar saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukrun lahu ala taufiqihi wa amtinani wassalatu wassalamu ala rasulillahi ta'ziman li sya'ni wa ala alihi wa sahbihi ad-da'i ila ridwani. Masyiral muslimin, sidang jamaah tarimkan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama alhamdulillah kita didatangi oleh pejabat kecamatan. Mohon izin
alhamdulillah bisa saling menasihati dalam kebenaran dan kesabaran di depan pejabat langsung, kemudian di depan orang-orang tua kami di sini. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di malam yang keempat ini di masjid ini. Kalau Muhammadiyah malam kelima. Alhamdulillah. Kalau ada yang Muhammadiyah mungkin malam kelima juga di masjid ini. Tapi sama-sama sholat tarawih insyaallah. Nikmat Allah Subhanahu wa taala ini jemaah sekalian perlu selalu kita perbaharui untuk disyukuri. Paling minimal kita ucapkan alhamdulillah, membasahi lisan-lisan kita ini dengan kalimat syukur alhamdulillah. Makanya Umar Ibn Khattab radhiyallahu taala anhu ketika ditanya tentang kabarnya, kaifa khaluka? Bagaimana kabar Anda ya Amirul Mukminin? Apa jawabannya? Alhamdulillah bi khairin. Mengutamakan kalimat alhamdulillah, kalimat pujian syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan nikmat Allah Subhanahu wa taala sangatlah banyak kepada kita, dari ujung rambut sampai ujung kaki, dari kita tidur sampai bangun, kemudian tidur kembali, melekat nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan sangatlah banyak. Makanya benar kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Ya kalian mencoba menghitung nikmatku kata Allah, kalian tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Lihat isyarat ayat ini, jamaah sekalian kan Allah Subhanahu wa taala. Allah menyampaikan untuk menghitung saya kita tidak sanggup. Apatah lagi kita diminta untuk membayar nikmat tersebut. Sungguh lebih-lebih lagi kita tidak akan sanggup. Satu saya kita sebutkan nikmat pernapasan, oksigen yang setiap detik kita hirup sampai detik ini gratis setiap hari Allah berikan. Kalau ia sudah sampai di rumah sakit dan orang yang waliyadzubillah diberikan musibah, kecelakaan atau yang lainnya dan harus membayar nikmat oksigen tersebut, berapa yang harus ia keluarkan untuk membayar nikmat tersebut? Dan kita sampai hari ini gratis. Maka sudah sepantasnya lisan kita dibasahi dengan kalimat-kalimat syukur, paling minimal alhamdulillah. Dan itu akan diimplementasikan dalam bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Terutama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita dimudahkan untuk masuk dan beribadah di bulan suci Ramadan. Dan ini kesyukuran yang luar biasa. Tidak semua bisa dapatkan untuk Ramadan. Coba kita flashback 2 tahun belakangan ini, tahun 2020 awal masuk virus corona di dunia ini atau di Indonesia secara khusus. Nikmat bertarawih begini, kita masih dilarang untuk bertarawih di masjid karena protokol kesehatan. Tahun lalu 2021 kita dibolehkan tapi jaga jarak. Tahun ini alhamdulillah sudah boleh merapatkan shaf. Ini kesyukuran yang luar biasa. Maka kesyukuran itu selalu harus diperbaharui. Jamaah sekalian bukan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika masuk Ramadan yang merupakan nikmat yang besar untuk bergembira, tanamkan kegembiraan di hati kita. Jadi jangan mendongkol, mau masuk lagi Ramadan, berpuasa lagi. Alhamdulillah yang hadir di masjid ini bertarawih adalah orang-orang yang bersyukur, bergembira datangnya Ramadan. Buktinya datang bersungguh-sungguh sampai malam keempat ini. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Yunus, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmati fabidzalika falyafrahu." Katakanlah wahai Muhammad, dengan nikmat, karunia dan rahmat Allah Subhanahu wa taala yang demikian itu hendaklah kalian berbahagia. Dalam surah Yunus ayat 58. Kita diperintahkan untuk bergembira, tapi bergembira dengan yang benar. Tidak dengan, mohon maaf anak-anak muda kita, datangnya Ramadan tidak dengan balapan motor atau yang lebih parah laginya. Jamaah sekalian bukan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan ini kita ulang-ulangi dan kita sudah hafalkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, Allah menyeru memanggil orang beriman dengan lembut. Kenapa orang yang beriman? Karena hanya orang yang beriman yang bersungguh-sungguh untuk beribadah, berpuasa dan ibadah yang lainnya di bulan Ramadan. Karena apa jemaah sekalian? Muara, piala atau hasil dari Ramadan atau berpuasa, apa kata Allah SWT? La'allakum tattaqun. Ada gelar yang Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin berikan kepada hambanya yang lolos berRamadan, yakni al-muttaqin. Kenapa al-muttaqin jemaah sekalian? Minimal 3 jemaah sekalian. Ada banyak. Yang pertama adalah karena takwa adalah bekal satu-satunya yang seorang hamba akan bagangkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala ketika di yaumil kiamah kelak. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah di ayat 197 di bawah-bawah di penghujungnya? Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab." Kata Allah Subhanahu wa taala, berbekallah kalian karena sebaik-baik bekal adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena bekal satu-satunya yang akan kita banggakan adalah bekal takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua jemaah sekalian, kenapa gelar takwa adalah gelar yang jika seorang muslim mendapatkannya setelah Ramadan dari Rabbnya, maka itu keberuntungan yang besar. Yang kedua karena kampung halaman kita sebagai seorang manusia, anak cucu Adam adalah surga Allah Subhanahu wa taala, dan itu diberikan untuk orang-orang yang bertakwa. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ali Imran ayat 133, "Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu iddat lil muttaqin." Jadi mohon maaf saudara sekalian, kita disuruh bersegera terhadap magfirah, ampunan Allah Subhanahu wa taala dan surganya yang dipersiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Kemudian yang ketiga jamaah sekalian, kenapa harus takwa? Dan ini sungguh luar biasa. Karena takwa adalah letak kemuliaan, tingginya status seorang manusia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hujurat, "Inna akramakum 'indallahi atqakum." Sesungguhnya seseorang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian. Maka jamaah sekalian, sesungguhnya status sosial, kedudukan, harta, rumah yang mewah kita miliki itu tidak menjadi ukuran kemuliaan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Namun ketakwaan kita jamaah sekalian. Namun jamaah sekalian yang perlu digarisbawahi, jika status sosial, kedudukan, harta, rumah yang mewah, namun semua itu mengantarkan kita lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, itu insyaallah lebih mulia sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya sahabat Ansor dan sahabat Muhajirin pernah berselisih. Ada di antara mereka yang tidak bisa untuk mengeluarkan harta mereka dalam beribadah kepada Allah Taala, bersedekah. Padahal ibadah yang lain sudah mereka kerjakan, bisa sama. Tapi untuk bersedekah memang diperuntukkan untuk orang-orang yang punya harta. Maka kesyukuran yang luar biasa jika kita punya harta dan itu dikeluarkan untuk semata-mata ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian kan Allah Subhanahu wa taala. Itu pembukaannya mas sekalian. Materi kita pada malam hari ini adalah dan saya diamanahkan untuk membawakan tentang bersegera pada ampunan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah singkat. Karena tadi sudah alhamdulillah sudah ada pemaparan dari Pak Camat dan Pak Kapolsek. Kita diminta untuk bersegera pada ampunan Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan ini. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Dalam hadis yang terkenal, dan ini kita sudah hafalkan, mungkin anak kita juga sudah hafal. Kata Nabi SAW, kullu bani Adam khatta'un, fa inna khairat ta'ina at-tawwabun. Setiap anak cucu Adam itu pasti bersalah. Dan sebaik-baiknya orang yang bersalah adalah orang yang kembali kepada Allah, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita semua pasti berbuat salah, kecuali orang yang maksum dari kalangan para nabi dan rasul. Kita semua pasti berbuat salah. Tidak mengenal dia ustaz, dia bukan ustaz. Semua pasti berbuat salah. Namun yang paling mulia adalah orang yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Apatah lagi momentum Ramadan ini dikenal dengan syahrul maghfirah, bulan ampunan. Dan dalam hadis yang lain, di malam-malam bulan suci Ramadan, setiap malam dari malam yang pertama sampai malam terakhir, ada di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala itu yang dibebaskan dari azab Allah Subhanahu wa taala, dari siksa neraka. Setiap malam. Jadi kalau kita tidak mendapatkan ampunan Allah di malam pertama, carilah di malam yang kedua. Tidak bisa malam kedua, malam yang ketiga. Kalau malam ketiga tidak, malam yang keempat, di malam-malam seterusnya. Maka peningkatan keimanan itu harusnya makin memuncak, makin di penghujung sampai penghujung Ramadan. Apatah lagi di sana ada malam Lailatul Qadar. Jamaah sekalian kan Allah SWT, yang jadi pertanyaan, bagaimana upaya kita, apa cara kita, tips untuk mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala di bulan Maghfirah ini? Minimal ada 4 jamaah sekalian. Yang pertama adalah kita taubatan nasuha. Bertobat nasuha, ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Taubat nasuha, kembali kepada Allah dengan sungguh-sungguh. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Tahrim ayat 8, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubatan nasuha. Kita diminta untuk bertaubat nasuha. Imam Ibn Rajab dalam kitabnya Jamil Ulum wal Hikam menceritakan tentang kisah seorang pemuda yang merasa kehilangan hatinya karena telah berbuat banyak dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia berjalan di jalan-jalan, di lorong-lorong, kemudian bertanya, memanggil, ahin aina qalbi, man wajada qalbi, mana hatiku, siapa yang lihat, temukan hatiku. Dan dia telah melakukan banyak kemaksiatan. Kemudian dia duduk di pinggir jalan. Tidak terasa ia lama duduk, dan kemudian dia melihat di sebuah rumah ternyata ada seorang anak kecil. Seorang anak kecil yang diusir ibunya dari rumahnya. Kata ibunya, enyahlah engkau, keluarlah engkau dari rumah ini. Engkau pelaku maksiat, banyak dosa engkau lakukan. Padahal masih anak kecil. Diusir dari rumahnya, ditutup pintu dan disuruh keluar dari rumah itu. Keluarlah anak itu dari rumah menangis. Anak kecil, mau kemana? Mau cari kasih sayang dari mana? Kecuali dari ibunya. Berjalan-jalan di lorong-lorong, tidak tahu mau kemana. Akhirnya kembali ke rumahnya dan mengetuk kembali pintu rumahnya. Wahai ibu, siapa pula yang menyayangiku kalau bukan engkau, wahai ibu? Siapa yang akan mengasihi aku kalau bukan engkau, wahai ibu? Siapa ibu yang tega melihat anaknya merengek menangis di depan pintu seperti itu? Tiada ibu yang tega. Dibukakanlah pintunya untuknya sambil mengatakan, wahai anakku, ke sini. Tiada ibu yang seperti itu, tapi engkau telah berbuat salah dan ibu memaafkanmu. Dan pemuda ini melihatnya langsung dan dia mengatakan, saya telah temukan hatiku, saya dapat. Harusnya begitu kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika terlalu banyak dosa kita, tetaplah menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang menyayangi kita, mengasihi kita kalau bukan Allah? Siapa yang menyayangi kita kalau Allah telah murka? Tiada jemaah sekalian. Maka tetaplah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua jemaah sekalian adalah memperbanyak istighfar. Astagfirullah dengan banyak redaksi. Astagfirullah, astagfirullah wa atubu ilaik dan seterusnya. Atau sayyidul istighfar, lebih banyak lagi, lebih bagus lagi. Memperbanyak istighfar kepada Allah SWT. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang maksum,
tapi setiap harinya beliau beristighfar 70 kali, bahkan sampai 100 kali. Bagaimana dengan kita jemaah sekalian? Nabi SAW maksum, dijamin masuk surga, telah diampuni dosa-dosanya. Nabi, Rasul bahkan disebut sebagai Sayyidul Anbiya wal Mursalin, bapaknya atau pimpinannya para nabi dan rasul. Masih banyak beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan kita ini jemaah sekalian? Kita banyak dosa. Tidak maksum, bukan nabi, bukan rasul, tidak ada jaminan surga untuk kita. Maka paling pantas kita untuk selalu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua jemaah sekalian. Perbanyak istighfar. Kata Imam Shinqiti rahimahullahu taala, kita harus memperbanyak istighfar dan itu suatu keharusan. Bahkan kata Imam, seseorang yang memasuki bulan Ramadan namun ia masih bercokol dalam hatinya kemaksiatan, dosa, maka ia tidak akan merasakan atau bisa istiqomah beribadah di bulan ini. Lihat kenyataannya jemaah sekalian, ini realita. Bagaimana semangatnya kita di hari-hari pertama Ramadan. Kita mungkin sanggup membaca Al-Quran 1 juz, 2 juz, 5 juz, 6 juz dan seterusnya. Lihat hari-hari berikutnya, mulai menurun, saf mulai maju, tapi masjid ini insya Allah selalu full. Allahu Akbar. Kata Imam, bisa saja karena akibat dari dosa-dosa kita yang masih bercokol di hati kita. Akhirnya apa? Kita tidak istiqomah beribadah di bulan ini. Maka perbanyaklah istighfar. Makanya benar Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengatakan, seseorang tidak akan merasakan manisnya ibadah jika ia masih tenggelam dalam kemaksiatan. Maka beristighfarlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini masih malam keempat. Dan alhamdulillah semoga Allah menganugerakan kepada kita bisa sampai dapat penghujung Ramadan ini. Amin ya rabbal alamin. Yang ketiga jamaah sekalian adalah kita bersungguh-sungguh beribadah di bulan ini. Bukankah kita hafalkan dan sudah banyak para penceramah menyampaikan, mungkin di mimbar ini sudah sering disampaikan. Dalam banyak hadis kata Nabi SAW, man shoma ramadhana, man qama ramadhana, man qama fi lailatul qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Barang siapa berpuasa atau barang siapa salat malam, qiyamul lail, atau barang siapa salat malam atau menghidupkan malamnya di malam-malam Lailatul Qadar dengan iman dan ihtisab, mengharapkan pahala Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuninya. Syaratnya apa? Bersungguh-sungguh. Dan di hadis yang lain kita dianjurkan untuk bersedekah, itu bisa mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian bukan Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir, yang keempat adalah kita memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan doa ini adalah senjata seorang muslim. Doa adalah senjata seorang muslim. Olehnya jamaah sekalian, makanya kalau kita perhatikan ayat Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun." Dalam surah Al-Baqarah ayat 186 itu tentang doa. Jika seorang hamba berdoa maka Allah akan kabulkan. Tergantung siapa yang mau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba perhatikan ayat ini jamaah sekalian di ayat 186. Sebelum ayat ini apa ayat sebelumnya? Allah menyampaikan syahrul ramadhan alladzi unzila fil Qur'an sampai ayat terakhir. Dan setelah ayat doa tadi apa? Uhilla lakum lailatus siyami rafathu ila nisaikum. Isyarat apa jemaah sekalian? Ayat tentang doa diapit oleh dua ayat tentang Ramadan. Maka ini isyarat bahwasanya Allah Maha mengabulkan doa di setiap malam, apatah lagi di malam atau di hari-hari Ramadan. Allah lebih-lebih Maha untuk mengampun, Allah Maha untuk mengabulkan doa-doa seorang hamba. Dan doa yang paling harus kita minta kepada Allah, ya Allah, ampuni dosa-dosa saya pelaku maksiat, banyak dosa saya yang orang tidak tahu. Mungkin kita bisa menampilkan diri kita tanpa maksiat, tanpa dosa, tapi tidak ada yang tahu. Allah Maha tahu. Maka minta ampunlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, jika waktumu sempit,
Jika waktumu sempit dan banyak hajatmu, maka penuhilah semua doamu itu hanya untuk meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena jika Allah Subhanahu wa taala sudah mengampunimu, maka Allah akan mengabulkan seluruh hajatmu tanpa engkau meminta, kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Maka minta ampunlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Terakhir kami tutup, karena sudah banyak jamaah gelisah, sudah oleng-oleng. Yang mohon maaf, ini sudah cepat, harusnya lebih lama lagi. Jamaah sekalian, penutup hadis Nabi SAW ini perlu kita camkan baik-baik dalam hati. Dan jamaah sekalian, kalau kita hadir mendengarkan ceramah tahlil dan tidak membekas kita untuk pulang, tidak mempengaruhi hati kita, dan apalagi ibadah kita, suruh kita mendengarkan ceramah. Jamaah sekalian, kata Allah SWT dalam surah Al-Anfal tentang perangi orang beriman, wa idza tuliyat alaihim ayatu zadatum imana. Jika dibacakan kepada mereka ayat Allah SWT, bertambah keimanan mereka. Maka kalau tidak bertambah keimanan kita, cross check lagi hati-hati kita. Jamaah sekalian, kepada Allah SWT. Terakhir tadi jemaah sekalian, kata Nabi SAW, rogima anfun, celakalah bagi seorang hamba, dakhala alaihi Ramadan falam yukfarlah, celakalah bagi seorang hamba yang ia mendapatkan Ramadan tapi sampai penghujung Ramadan selesai ia tidak mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Celaka. Ini celaan. Di Saudi, celaan untuk orang-orang itu disebut rogima. Mulutnya tersungkur ke tanah. Rogima anfun. Ini celaan langsung dari Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba yang mendapatkan Ramadan tapi di penghujungnya dia tidak mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Wa'alaikumsalam. Jamaah sekalian, kan Allah Subhanahu wa taala, mohon maaf atas segala kekurangan. Jika ada yang kurang, mohon maaf atas segala kekurangannya. Jika yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang kurang datang dari kekurangan kami pribadi. Kita cukup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.